Lagi-lagi Brigade Al-Qassam berhasil hujani Tel Aviv dengan ratusan roket. Begini kronologinya. Sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas Brigade Al-Qassam kembali menghujani Tel Aviv dengan serangan rudal sebagai tanggapan atas pemboman sengit rezim Israel terhadap jalur Gaza yang terkepung. Brigade Al-Qassam mengumumkan dalam sebuah pernyataannya bahwa pasukan perlawanan telah menembakkan rudal ke lingkungan selatan Tel Aviv dan kota Holon sebagai tanggapan atas pembantaian Israel terhadap warga sipil di Gaza. Media Israel mengkonfirmasi serangan balasan Hamas tersebut dan melaporkan serangkaian 10 rudal diluncurkan ke arah Israel Tengah, salah satunya mendarat di Holon, menyebabkan kerusakan besar. Laporan mengatakan seorang pemukim terluka akibat jatuhnya rudal di Holon dan kerusakan signifikan terjadi pada sejumlah mobil. Media Israel juga mengklaim bahwa 7 rudal yang diserangkan menuju pemukiman ilegal di sekitar jalur Gaza Sederot mencoba menyerang selatan wilayah Israel pendudukan. Dalam pernyataan lain, Al-Qassam mengumumkan bahwa 2 tank Merkava Israel menjadi sasaran amunisi anti-tank di kota Khan Yunis di Gaza Selatan dari hari Senin kemarin ketika pasukan perlawanan terlibat dalam bentrokan sengit dengan tentara pendudukan. Pernyataan itu menambahkan bahwa sejumlah tentara Israel menjadi korban tewas dan beberapa lainnya terluka setelah brigade tersebut menargetkan pasukan khusus Zionis yang bersembunyi di sebuah bangunan di Beit Lahia, jauh di utara wilayah miskin yang terkepung. Laporan media juga mengatakan bentrokan kekerasan terjadi dengan pasukan khusus Israel di sebelah barat kamp Jabailia di jalur Gaza Utara. Brigade Al-Qassam mengatakan pasukan perlawanan berhasil memporak-porandakan wilayah Israel dalam waktu 48 jam dan menghancurkan 44 kendaraan dan menghabisi atau membunuh 40 prajurit Zionis. Melansir dari Press TV Israel mengabarkan serangan dahsyat itu adalah perang yang akan meluas. Sayap bersenjata Hamas Brigade Qassam mengatakan mereka telah menggagalkan serangan darat Israel ke Beit Hanun dan juga Timur Burej. Mereka menambahkan bahwa bentrokan dengan kekerasan itu kini tengah terjadi. Seorang pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan bahwa Israel berusaha menciptakan citra kemenangan. Memutus komunikasi dari jalur Gaza adalah upaya untuk menutupi kejahatan pendudukan Israel tanpa pengawasan atau akuntabilitas apapun, tambah Hamdan. Lalu apa rahasia kesuksesan Hamas menggagalkan invasi darat ke Gaza? Ternyata persiapan yang matang. Sementara itu, Izzat Al-Riz, anggota senior Biro Politik Hamas, mengatakan pada hari Jumat bahwa Hamas siap mengalahkan pasukan Israel jika mereka kembali ke jalur Gaza. Jika Netanyahu memutuskan untuk memasukkan pasukan daratnya ke Gaza melalui darat malam ini, perlawanan sudah siap siaga.
Komentarnya muncul setelah Israel mengumumkan pihaknya memperluas operasi darat di daerah kantong tersebut. Kemudian Al Jazeera melaporkan ada laporan operasi terbatas Israel di Gaza Utara dan di sisi timur kota Gaza itu sendiri. Serangan udara meningkat di barat laut, khususnya di dekat kota pesisir Beit Lahia, kata Al-Khalut, dan di daerah pemukiman di kota Gaza. Ini bukan persiapan untuk operasi darat, karena operasi darat biasanya didahului dengan artileri berat dan juga pemboman, yang sekarang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan beberapa jam yang lalu. Demikian laporan Al Jazeera, namun banyak trik dan juga permainan bisa diharapkan. Sementara itu, militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters dan AFP bahwa mereka tidak dapat menjamin keselamatan jurnalis mereka sendiri. Di tengah pemboman yang sedang berlangsung dan rencana militer untuk meningkatkan operasi darat, kami tidak dapat menjamin keselamatan para karyawan dan juga jurnalis, dan kami sangat mendesak Anda untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan demi keselamatan mereka, kata militer Israel dalam sebuah surat. Reuters dalam sebuah pernyataan mengatakan keengganan Israel untuk memberikan jaminan tentang keselamatan staf kami mengancam kemampuan mereka untuk menyampaikan berita tentang konflik ini tanpa takut terluka atau terbunuh. Komite Perlindungan Jurnalis telah mendokumentasikan 29 jurnalis tewas sejak 7 Oktober, termasuk jurnalis Reuters Isam Abdallah.